Media Cina baru-baru ini menebar ancaman usai timnas Cina berhasil menaturalisasi 4 pemain baru. Para pemain baru itu diharapkan dapat memperkuat tim jelang lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada Maret 2025 mendatang. Melansir ulasan Sohu, timnas Cina tengah berupaya untuk merampungkan proses naturalisasi dari 4 pemain keturunan mereka. Mereka adalah Serginho dari klub Changchun Yatai, Ryan Reposo dari Vancouver Whitecaps, Oscar Maritu dari Changzhou Mighty Lions, dan juga Christopher Chang dari Sandefjord. Media itu pun menyebar narasi ancaman terhadap lawan-lawannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam ulasannya itu, mereka yakin bahwa 4 pemain keturunannya itu mampu merepotkan lini pertahanan Indonesia, Bahrain, dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Kabar baik untuk timnas Cina, pemain yang sudah dinaturalisasi akan segera bermain dan membuat 3 tim yaitu Indonesia, Bahrain, Arab Saudi kewalahan. Dengan bergabungnya 4 pemain naturalisasi ke skuad Cina, jelas menjadi kabar buruk untuk Arab Saudi dan timnas Indonesia, tulis Sohu yang dikutip pada hari Kamis. Media bernama Sohu itu juga memberikan gambaran yang menarik tentang salah satu pemain naturalisasi mereka yang bernama Serginho. Serginho sendiri lahir dan besar di Brazil. Pemain yang kini berusia 29 tahun itu bermain di posisi gelandang serang atau second striker. Dalam artikelnya, Sohu memberikan deskripsi menarik mengenai Serginho. Mantan pemain Santos itu disebut memiliki kebugaran fisik yang sangat baik. Selain itu, Serginho juga memiliki kemampuan distribusi bola yang sangat baik khas pemain Brazil yang berposisi sebagai gelandang serang. Kehadirannya diharapkan mampu menambah kreativitas dalam pola serangan timnas Cina pada laga-laga mendatang. Mereka juga yakin bahwa keempat pemain naturalisasi ini bisa membawa timnas Cina menuju ke Piala Dunia 2026. Timnas Cina memang cukup getol melakukan naturalisasi belakangan ini. Sebelum menaturalisasi keempat pemain tersebut, mereka sudah melakukan naturalisasi pada sosok seperti Yais Browning. Cina sendiri akan menghadapi Arab Saudi dan Australia pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 20 dan 25 Maret 2025 mendatang. Saat ini, tim besutan Branko Ivankovic itu duduk di peringkat ke-6 klasmen sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan koleksi 6 poin. Dengan perolehan poin yang sama di peringkat ketiga hingga ke-6 yakni 6 poin, tentunya membuat peluang Cina untuk lolos ke babak berikutnya dari Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Dengan 4 pertandingan lagi, Cina tentunya wajib meraih setidaknya 3 kemenangan agar bisa lolos ke putaran berikutnya kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di sisi lain, timnas Indonesia sendiri hanya unggul dari selisih gol pada posisi klasmen saat ini. Namun anak asuhan Shin Taeyong perlu waspada karena mereka kalah dalam hitungan head to head. Di pertemuan sebelumnya, timnas Indonesia harus takluk dengan skor 1-2 atas Cina pada 15 Oktober 2024. Timnas Indonesia sendiri bakal kembali menghadapi Cina di leg kedua pada tanggal 5 Juni 2025 mendatang. Laga tersebut bakal digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Untuk bisa otomatis lolos ke Piala Dunia 2026, Indonesia harus bisa finish di posisi kedua klasmen akhir. Adapun sisa pertandingan yang bakal dijalani skuad merah putih adalah melawan Australia, Bahrain, Cina, dan terakhir melawan Jepang.